pada pelaksanaan penelitian. Beberapa departemen memang menerapkan kebijakan totally lockdown seperti itu. Jadi akan berimbas pada penelitian-penelitian yang bersifat riset. Namun juga ada beberapa departemen yang tetap tidak ya, tapi partial lockdown. Jadi memang ada pengaturan tertentu yang bisa tetap melaksanakan eksperimen ya. Jadi memang publikasi yang berupa jurnal review ini akan menemukan momentumnya ya, karena mau tidak mau yang kemarin kita harus riset ya, melakukan eksperimen, akhirnya karena di lockdown akhirnya harus mengerjakan suatu kebijakan yang sifatnya harus membuat jurnal ya, jurnal review. Ini cocok sekali bagi mahasiswa ya, mahasiswa S1 maupun pascasarjana yang kemungkinan akan menjadi persyaratan ya publikasi ini. Pada hari ini alhamdulillah sudah berkumpul di tengah-tengah kita ya. Syukur alhamdulillah, jadi Pak Gunawan, Setia Gunawan, Bu Ratna Ediati, dan Pak Eko Santoso, ketiga narasumber sudah berada di tengah-tengah kita secara di dunia maya. Semoga apa yang di-sharing pada hari ini ya tidak mengurangi esensi pada saat kalau berjumpa setelah secara tatap muka gitu ya. Jadi meskipun berjumpa dalam dunia maya, semoga tidak mengurangi esensinya. Baik, Pak Setia Gunawan ini adalah Kepala Pusat Kajian Halal ITS gitu ya. Beliau adalah dosen teknik kimia gitu ya. Kemudian ada Bu Ratna Ediati, ya, Bu Ratna Ediati. Ini beliau adalah dosen kimia ya, dan juga sekarang menjadi wakil ya Kepala Pusat Penelitian Sains dan Fundamental. Kemudian ada Pak Eko juga dosen dari kimia. Alhamdulillah, terima kasih Pak Eko. Pak Eko ini luar biasa, ini guru kita, jadi semangat sekali tetap melanjutkan S3 meskipun sudah sangat itu ya senior. Jadi memberi contoh yang baik Pak buat kita semua ini. Di tengah-tengah kita juga ada para mahasiswa ini Pak Eko, jadi memberi inspirasi juga gitu. Pak Eko ada ini bersama-sama dengan Bu Ratna ini pada waktu beberapa waktu yang lalu telah mempublikasikan ya jurnal review gitu ya, jurnal review. Saya kira bisa kita mulai ya. Jadi kita mulai dari Pak Gunawan mungkin ya nanti ya. Kemudian dilanjutkan oleh Bu Ratna, kemudian oleh Pak Eko ya. Masing-masing narasumber kami persilahkan untuk mempresentasikan 20 menit ya, sehingga total nanti ada 1 jam. Kemudian setelah dari sesi presentasi ini nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab ya. Saya kira cukup 1 jam nanti ya. Kalau lebih ya nanti bisa nego dengan para narasumbernya atau di luar sesi ini gitu. Baik, saya persilakan Pak Setia Gunawan untuk memulai materinya, dan mohon izin jadi video saya record, jadi kegiatan ini saya record ya, nanti siapa tahu nanti akan digunakan pada kesempatan yang lain ya. Dan materi-materi nanti akan kami share ya setelah kami mendapatkan izin dari para narasumber. Monggo Pak Gunawan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Kepala DRBM, kemudian Pak Taufani juga sebagai moderator, dan para rekan-rekan guru-guru saya ini, pembicara, narasumber, dan juga para dosen dan mahasiswa ITS dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita berada dalam suatu forum yang insya Allah bermanfaat terkait tema How to Publish Review. Terima kasih Pak Taufani atas kesempatannya diberikan kepada saya untuk ngomong yang pertama ya. Karena saya juga sungkan ini. Ini yang pertama, saya minta yang pertama karena saya junior, kalau ditaruh di belakang repot nanti ngomongnya ya. Ini saya nggak bisa screen sharing Pak. Oh gitu. Yeah. Host disable participant screen sharing.
Oke, bisa. Sudah kelihatan ya? Oke. Sudah Pak Gun, terima kasih. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oh, kelihatan corona. Topik utama corona. Siapa? Baik Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa sekalian, ini saya tanpa bermaksud untuk menggurui ya, ini aja. Kemarin Pak Hatta menghubungi saya untuk sebagai sharing saja. Jadi ini saya menceritakan pengalaman saya, ya apa-apa yang saya alami, begitu. Jadi kalau ditanya tadi, apakah sudah pernah membuat review paper, alhamdulillah sudah pernah, dan itu sudah lama. Ini beberapa profil saya dari saat ini baru 48 artikel, ya, dan citasi baru sekitar 494 citasi. Ini adalah artikel yang dimaksud tadi. Semoga ini sudah masuk di Sinta, ya. Jadi ini kami publish tahun 2009 di Inspiration and Purification Review. Ya. Ini judulnya terkait vegetable oil deodorization. Nah, di sini bahas tentang characterization, utilization, and analysis. Jadi ini kerjaan pada saat mahasiswa S3, Pak, begitu. Nah, jadi awal-awalnya, Pak, ini sebelum ke tahun yang lalu, ya, saat saya S3, pertama kali adalah saya ingatkan di sini, ini pengalaman saya, nawaitunya. Jadi, inama malu biniyah, gitu kan. Jadi, niatnya apa, gitu. Jadi, ada yang orang publikasi itu untuk syarat naik pangkat, gitu. Kemudian juga ada syarat lulus, dan juga ada syarat nikah ini. Sampai ada meme di sini kan, tahun depan aja nikahnya ya, abang belum publish 5 paper ya. Janji melulu ini nggak mau di PHP terus ya, seperti ini. Nah, niat-niat ini Bapak Ibu sekalian, menurut pengalaman saya itu sangat mempengaruhi nanti tujuan kita mau publish kemana, seperti itu. Kenapa demikian? Karena ini untuk sudut pandang saya ya. Karena seperti ini. Kalau kita sebagai dosen begitu, ya, penelitian karya ilmiah itu kan ada jenisnya di sini antara lain jurnal, chapter, seminar begitu. Ini nilai kumnya, kalau jurnal internasional kan 40 maksimal ini. Soalnya jurnal nanti ini internasional ada banyak yang terindeks dan yang tidak terindeks dan sebagainya. Kalau nasional ini 25 kumnya. Kalau book chapter maksimal internasional ini 15. Kalau yang nasional itu 10. Sedangkan seminar ya internasional yang berupa proceeding ya ataupun sekalipun jurnal, tapi kalau dia keluaran dari seminar itu maksimal 30. Oleh karena itu banyak sekali tetangga kita misalkan banyak yang peringkatnya naik gara-gara mereka mengadakan seminar kemudian dimasukkan dalam proceeding terindeks Scopus ini. Nilainya Bapak Ibu 40, 30, 11, 12 lah begitu, nggak banyak. Ketimbang masukkan ke jurnal, effortnya lebih tinggi. Ini ada sedikit meme ya. Jadi sudah awalnya perintahkan gambar wortel, kemudian disuruh gambar gajah. Ya, akhirnya wortel gajah seperti itu. Ya. Nah, jenis artikel yang di jurnal itu salah satunya adalah artikel tadi ya, original artikel, kemudian short report, ada yang menyebutkan letter, ada yang menyebutkan brief communication, dan ada juga ada review. Saya nggak akan bahas yang dua ini, original sama short report dan sebagainya, tapi kita di sini membahas tentang review. Namun sebelum bahas review, perlu saya informasikan, ini pendapat pribadi Pak Taufani, Pak. Tadi kan jenengan bilang
kalau masalah lockdown seperti ini, review paper itu satu-satunya. Enggak, saya kira enggak, Pak. Ya. Ada juga simulasi, Pak. Betul. Ya, simulasi itu bisa ya, dijadikan alternatif. Misalkan ada hal-hal yang sudah dikerjakan di paper atau penelitian sebelumnya, kemudian bisa disimulasikan. Untuk yang review ini merupakan ringkasan komprehensif dari banyak penelitian. Ya. Jadi tidak menjelaskan suatu penelitian, namun merangkum dari berbagai artikel pada topik tertentu dan menjadikan satu narasi yang bagus. Begitu. Bedanya begitu. Jadi intinya kalau misalkan awal-awal itu lebih baik membaca review artikel karena cepat mendapatkan informasi yang luas ya. Kemudian biasanya artikel review ini ditulis oleh pakar pada bidang tertentu setelah mendapatkan undangan menulis dari editor jurnal ini. Tidak bisa kita tanpa background, tanpa track record yang jelas, kemudian nulis artikel review. Ditolak sama editor biasanya seperti itu. Kemudian umumnya artikel review ini memiliki sekitar 100 artikel penelitian disitasi. Jadi setelah kita baca 100 artikel, original artikel, ya lebih lah istilahnya gitu. Minimal nih 100. Nah, setelah itu Bapak-Ibu sekalian, ini saya menceritakan kejadian tahun 2004. Jadi waktu itu saya kuliah S3, daftar S2, kemudian di sana dimasukkan langsung ke S3. Jadi ada temanya waktu itu dikasih soybean oil dan distillate, ini suatu limbah. Jadi ada teman profesor yang mempunyai perusahaan, itu datang, ngomong begini, Tawan itu punya SODD, tapi selalu dikirim ke Jepang. Dan dikirim ke Jepang itu, perusahaannya itu bayari Pak, karena itu sebagai limbah. Gitu. Dan menurut info, nanti dikirim lagi ke Taiwan dalam bentuk produk-produk barang jadi, farmaceutical, kosmetik, dan lainnya. Jadi, kira-kira lu bisa sedikit apa yang dilakukan Jepang begitu. Ini profesor saya langsung keluar uang-uangnya ini. Waduh, cocok ini. Apalagi ada mahasiswa S3 dari ITS, yaitu saya, ya, begitu. Nah, karena waktu itu saya juga nggak punya background S2, jadi dari S1 ya agak bingung juga ya. Gimana memulai? Kan S1 sama pasca kan beda S2 gitu. Jadi saya waktu itu ngambil kuliah metodologi penelitian, kemudian pakai buku Montgomery itu, kemudian ada belajar tentang guideline for designing dan two step ini, yang saat ini selalu saya ajarkan juga ke mahasiswa saya. Seperti pertama ini ada pengenalan ya, dan juga pernyataan tentang problem, kemudian pemilihan faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian levelnya dan range-nya, dan juga ada kira-kira apa respon variabelnya begitu. Dan ini kan bisa bolak-balik ini, nggak bisa kadang-kadang ya urutannya itu enggak seurut seperti ini. Dan dari sini Bapak-Ibu sekalian, saya kira ini adalah cocok kalau misalkan kita mau ngerjakan eksperimen. Namanya aja kan guideline for design eksperimen ya. Namun maaf ya. Namun dalam satu kesatuan ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengerjakan eksperimen, itu ada satu step yang kita sebut dengan literatur studi, ya kan? Atau studi pustaka. Nah, itulah yang disebut dengan review artikel. Jadi secara tidak sengaja, meskipun kita S1, itu sejak awal ya kan biasanya bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 studi pustaka begitu ya. Kan seperti itu. Nah, ini karena seperti itu dan mulai dari nol ya, itu saya mulai membaca paper rutin ya.
membaca paper secara rutin satu persatu, satu hari misalkan satu kayak minum obat gitu 3 kali, kemudian dicoba untuk belajar untuk ini, dan tidak hanya membaca problemnya, tapi juga saya tuliskan statementnya apa begitu. Kadang-kadang diangan-angan sama ditulis itu beda. Ya. Kemudian juga tentang faktornya, level dan range, kemudian respon variabelnya, ya. Ini 3 step ini saya kumpulkan, kemudian saya kemas sedemikian rupa, nanti menjadi satu bagian yang disebut nanti sampai di sini. Ini begitu lamanya dan bulatnya begitu ya. Itu ketika membaca suatu artikel, jadi seolah-olah kan kita harus tahu bagaimana dia melakukannya, begitu. Tidak hanya brief membaca saja. Akhirnya ketemu state of the art-nya. Dan ya, sekali lagi review artikel di sini yang akhirnya saya publish itu hanya berisi characterization, utilization, and analysis. Informasi ini sangat mendukung ketika saya akan melakukan eksperimen begitu. Terus pertanyaannya adalah setelah bagaimana urut-urutannya? Langsung eksperimen atau nunggu sampai review artikel studi literatur ini selesai? Enggak, saya enggak melakukan seperti itu. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan begitu. Jadi bareng. Jadi learning by doing, baca artikel, kemudian juga eksperimen, kemudian ya seperti itu. Jadi ini important point yang bisa saya share di sana pada saat itu. Jadi menggunakan non-statistical knowledge of the problem, kemudian mencoba untuk desain dan analisis simple as possible, kemudian juga recognize the difference between particle and statistical significant. Nah ini, eksperimen usually iterative. Gitu. Setelah membaca paper, kemudian ini Bapak-Ibu sekalian, jadi ketika saya awal itu, saya sudah menyiapkan disertasi sebetulnya, yaitu bab 1, bab 2, sama bab 3 di sini. Jadi membaca, tidak ada yang membaca, kemudian menulis disertasi pendahuluan, studi pustaka, material, metode di sini jadiin satu sejak awal. Dulu saya tidak kenal dengan EndNote dan sebagainya. Kalau sekarang semoga Bapak-Ibu sekalian, mahasiswa ini bisa menggunakan teknologi yang baru, saya kira lebih mudah untuk buat review artikel ini. Setelah tahun 2008, ini saya sudah eksperimen begitu. Sebetulnya review artikel bisa dipublish di awal di sini. Tapi sekali lagi, setelah saya publish 3 di sini, kan saya punya track record di di jurnal itu yang berkaitan dengan tema itu. Kemudian setelah punya track record ini, kemudian saya publish ya artikel reviewnya dari disertasi saya yang bab 2 tentang studi pustaka. Saya publish di review artikel, gitu. Dan alhamdulillah diterima, dan alhamdulillah setelah postdoc bisa ke Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah setelah di Indonesia apakah masih bisa untuk membuat artikel baik original maupun review? Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, seperti yang saya informasikan di sini, mulai awal saya kira kita semuanya mempunyai possibility ya, chance untuk bisa menulis itu. Terlebih lagi kita punya mahasiswa pasca gitu. Jadi bimbingan S1, S2, S3 setelah kami balik di sini, kita ada acara rutin membaca, tidak hanya yasinan rutin, tadi membaca paper rutin ini tiap minggu, report begitu. Kemudian 1, 2, 3 ini kadang-kadang ditambah tentang result ini kita bahas. Akhirnya kita dapat state of the art. Dan alhamdulillah kerjaan anak-anak itu bisa ada hasilnya Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ini beberapa, kalau sebelumnya kan artikel saya masukkan ke jurnal,
Selama di Indonesia kemarin saya tidak mengerti detail masalah KUM, jadi inginnya waktu itu ada yang menawari untuk nulis di buku chapter, ya saya ikuti saja, saya iakan begitu. Seperti ini. Ini adalah Nova Publisher, dan ini saya nggak bayar sama sekali, Pak sekalian. Ya, nggak bayar sama sekali. Tapi dia close access begitu. Bukan open access. Jadi ada beberapa keuntungan dan kerugiannya. Biasanya kalau close access ini kerugiannya itu citasinya kita sedikit. Kemudian pada tahun ini kita coba open access, ini kita koordinasi ada dengan Intek Open, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah pernah dengar ini, ya. Alhamdulillah ini baru tahun 2020 ini publish 2 book chapter nih sama ini. Nilainya KUM-nya rendah Bapak Ibu sekalian, 10 ya tadi, 10 atau 15 gitu. Namun dari sini saya punya jaringan banyak. Jadi dengan para penulis satu buku ini dan mempunyai khusus di tema tertentu ini. Jadi kadang-kadang kita bisa share informasi. Nah, bagaimana untuk saat ini ya tentang corona ini tadi terbuka dulu ya. Ini perlu apakah kalau diminta tadi apakah harus corona? Saya kira tidak ya, Pak Tovani ya. Ya. Nah, kan tidak harus corona. Jadi tidak kalau mau ke corona, kemarin saya dengar-dengar di WA itu kan kalau ada kata-kata corona begitu langsung accepted gitu ya. Monggo bisa bisa dicoba itu apakah benar seperti itu, tapi kelihatannya benar ya. Ini bisa dimulai seperti ini dan tentunya agak kesulitan tentang akses eksperimentalnya Pak untuk yang corona ini. Dan ITS sendiri kelihatannya nggak bisa berdiri sendiri untuk corona karena kita fasilitasnya terkait lab ya kan harus steril dan sebagainya itu kelihatannya belum ada. Baik Pak, itu saja informasi dari saya, sudah 20 menit ya. Baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas kekilap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Jadi memang ada benar yang disampaikan Pak Gunawan ya. Jadi memang surat edaran itu akhirnya kebijakannya menjadi tergantung oleh beberapa departemen tadi ya. Jadi memang ada yang total, ada yang parsial ya. Ya, jadi yang bisa dilakukan memang bisa jalan tetap dengan menggunakan modeling seperti itu ya, memang bisa. Namun juga yang eksperimen tentunya akan mengalami kesulitan sehingga yang bisa dilakukan salah satunya adalah melalui penulisan jurnal review ya. Nanti ini mungkin bisa jadi apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi masukan ya bagi departemen-departemen ya, mungkin formatnya seperti apa sih nanti dalam laporan tugas akhir misalnya seperti itu ya. Bisa jadi yang tugas akhir nanti itu luarannya suatu draft gitu ya. Suatu draft berupa jurnal review ya. Nanti kan bisa dimanfaatkan untuk segera disubmit ke jurnal gitu ya. Kalau apa yang disampaikan Pak Gunawan tadi kan menarik juga bahwa ini berkaitan dengan nilai KUM ya. Kalau dipublikasikan dalam book chapter, KUM-nya ternyata lebih rendah dibandingkan kalau di jurnal. Ya, kalau di book chapter tadi 15 ya Pak Gun ya? 15 ya, kalau di jurnal 40 seperti itu. Jauh sekali diskrepensinya, jaraknya gitu. Nah, ini membuka peluang bagi kita gitu ya. Berikutnya saya persilakan Bu Ratna. Sudah siap Bu Ratna? Monggo Bu Ratna. Belum Pak. Oh, nggih. Tadi mati ganti HP. Sebentar, oh Pak. Iya. Ini suara saya kedengaran ya Pak? Terdengar Ibu. Terima kasih. Terdengar. Aja Pak. Mohon itu slide saya yang Pak Tovani yang buka. Bagaimana Pak? Oh, nggih. Saya yang berbicara dari sini.
Nggih, matur nuwun Pak. Di slideshow nggih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Hatta, Pak Taufani, dan Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing. Jadi sebetulnya saya itu nggak pantas Pak sharing, banyak yang lebih pantas mungkin, tapi karena diminta ya sudahlah. Nekat ini Pak. Jadi yang saya share di sini adalah mungkin mirip dengan Pak Gunawan tadi, itu adalah berdasarkan pengalaman. Jadi kalau di slide berikutnya itu bisa dilihat bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Gunawan bahwa artikel review itu menggunakan literatur atau data yang sudah diterbitkan sebelumnya. Tetapi yang perlu dicatat di sini sebetulnya adalah tidak hanya mengumpulkan data kemudian merangkum, tetapi harus disertai dengan analisis kritis sehingga review itu seperti yang disampaikan oleh Pak Gunawan harusnya dilakukan oleh seorang expert. Jadi kalau kurang mempunyai pengalaman di bidang itu, di bidang yang direview, biasanya untuk beberapa jurnal itu langsung di-reject memang. Kalau kita tidak mempunyai track record pada topik yang direview. Tetapi kalau misalnya isi dari reviewnya tersebut mungkin berkenan untuk beberapa jurnal, itu ya mungkin bisa accepted seperti yang sudah dikerjakan oleh Pak Eko nanti dijelaskan. Nah, kemudian panjang artikel review memang bervariasi, itu sekitar 8.000 sampai 40.000 kata, tetapi yang pengalaman kami itu yang kita publish itu mempunyai jumlah kata sekitar 15.000. Dan itu berasal dari referensi berjumlah 100, sekitar 150 sampai 160. Jadi di sini ini adalah sharing pengalaman kami aja. Slide berikutnya. Nah, kemudian yang terpenting dari penyusunan review ini adalah menentukan topik yang dapat kita pahami. Seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya saya sekarang diminta untuk membuat review tentang corona, itu sepertinya saya kurang mampu, Pak, karena saya tidak mempunyai dasar biokimia atau mikrobiologi. Karena nanti harus memberikan seperti analisis gitu, tidak hanya mengumpulkan data-data gitu. Jadi penentukan topik itu adalah yang kita pahami, yang betul-betul bidang kita gitu. Kalau di luar bidang kita rasanya saya nggak mampu gitu loh Pak. Kalau tadi disebut suruh membuat review corona, mohon maaf. Kemudian kita tentunya mendownload jurnal yang sesuai dengan topik kita dengan menggunakan keyword yang sudah kita siapkan. Tentunya di dalam download ini yang saya sampaikan ini sangat teknis Pak, soalnya ya, itu yang kami kerjakan. Gitu. Dengan memvariasi mungkin keywordnya yang kita masukkan untuk mencari publikasi tersebut, sehingga diperoleh yang bervariasi. Nah, kemudian tadi kan disampaikan bahwa banyak jurnal yang harus kita baca, misalnya 100 sampai 150 atau bahkan sampai 200. Tetapi kalau kita melakukan kalau kita misalnya hanya membaca saja, kemudian tidak ada yang menyuruh kita itu presentasi misalnya, maka apa yang kita baca itu pasti akan lupa. Oleh karena itu, ini berdasarkan pengalaman saya waktu S3,
supervisor saya itu zaman dulu itu menyuruh saya membuat suatu ringkasan dari setiap jurnal itu dalam sebuah kartu. Ya isinya kurang lebih ya tahun publikasi, kemudian itu. Nah, kalau sekarang kan kita bisa menggunakan Excel misalnya. Tetapi itu ditabulasi supaya pada saat kita melihat kembali jurnal itu tidak harus membaca keseluruhan jurnal. Jadi kita sudah mempunyai ringkasan yang ada di dalam Excel tersebut. Jadi susun ringkasan jurnal dalam suatu tabel, misalnya tahun, penulis, utama, topik, keyword, metodologi, hasil, dan referensi. Kemudian harus disebutkan juga doi-nya itu dari jurnal ini apa, supaya nanti kalau kita melihat lagi tidak sulit. Begitu. Ini adalah teknik kita sendiri. Yang berikutnya. Nah, kemudian setelah kita menyusun tabel itu tadi dari jurnal yang kita baca, kemudian kita melihat review dari topik yang relevan yang sudah kita pilih itu sebetulnya mana yang sudah, bagian mana yang sudah ada reviewnya. Karena kalau kita menyusun review, sudah ada yang mereview, tentunya kan itu pasti akan ditolak. Jadi kita harus mencari celah topik apa yang belum direview orang. Itu dengan cara melihat artikel review yang sudah terbit dan juga melihat rangkuman dari yang sudah kita buat dalam sebuah Excel tersebut. Nah, kalau kita sudah menentukan judul, maka kita mulai mengelompokkan dari yang sudah kita buat dalam tabel itu, dikelompokkan sehingga nanti bisa diolah. Nah, itu nanti yang mengerjakan, yang akan menjelaskan selanjutnya itu adalah Pak Eko, karena yang mengerjakan sampai publish kemarin itu adalah Pak Eko. Kemudian bagian selanjutnya adalah saya sebagai corresponding author, berarti saya yang bagian untuk submit. Makanya di slide berikutnya itu adalah persiapan untuk submit. Slide berikutnya. Oh, ini tahapan penulisan, jadi memilih jurnal. Nah, kemudian bagaimana kita memilih jurnal? Kita lihat, kita buka yang dari Simago. Kita dari Simago untuk topik kita bisa cari di situ jurnal apa saja. Kemudian mungkin kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita ya. Nggak mungkin kita itu melihat yang langsung impact faktornya tinggi. Tetapi kita juga harus melihat bahwa apakah ini bisa masuk, pastinya kan tujuan kita Q1 misalnya. Tapi boleh juga di Q2 mungkin gitu loh, kalau misalnya di Q1 itu di-reject misalnya. Tetapi juga jangan memilih yang terlalu rendah, yang misalnya kurang dihargai untuk naik pangkat. Kan kalau naik pangkat harus ada SJR-nya minimal berapa. Seperti itu. Nah, kemudian setelah mempelajari artikel review yang relevan dengan topik kita, menyusun artikel sesuai dengan guide for author. Jadi ini sangat penting, menyusun artikel kita itu sesuai dengan guideline. Guideline-nya ada di mana? Di setiap jurnal pasti akan ada guideline-nya dan itu yang kita ikuti. Slide berikutnya. Nah, kemudian nanti penyusunan dari artikelnya itu akan disampaikan oleh Pak Eko dengan lebih detail. Kemudian ini adalah yang kita lakukan pada saat persiapan submit. Jadi yang pertama itu adalah menyusun abstrak. Nah, ini abstrak ini sangat penting karena jumlah katanya dibatasi dan harus mencakup inti dari yang sudah kita buat reviewnya. Kemudian menentukan keyword, karena nanti keywordnya itu akan dimasukkan. Kemudian memastikan bahasa Inggrisnya sudah betul. Jadi kalau jurnal dengan Scopus Q1 itu kalau bahasanya itu masih salah, itu pasti langsung di-reject. Jadi pastikan bahasa Inggrisnya itu betul, sudah dikoreksi oleh
native speaker yang sesuai dengan bidangnya. Jadi ya mungkin kolega kita yang ada di luar negeri, mungkin kolega Bapak Ibu sekalian, atau menggunakan jasa. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini, ada yang sudah mempunyai langganan untuk proofreading yang membayar. Jadi kalau emang harus kita bayar, ya kita bayar itu proofreadingnya. Karena nanti kalau sudah di-proof, ada bukti katanya. Cuman dalam hal ini, kita meminta kolega kita yang ada di luar negeri. Kemudian yang berikutnya ada menuliskan referensi itu sesuai dengan yang digariskan. Jadi maksud kami kesalahan-kesalahan kecil itu jangan sampai kita buat. Jadi kalau semua kesalahan itu bisa kita hindari, sedapat mungkin kita jangan membuat kesalahan yang tidak perlu. Jadi referensi itu harus betul-betul dituliskan sesuai dengan petunjuk. Slide berikutnya. Nah, kemudian pada saat sebelum kita itu submit, harus dipastikan kita menyusun suatu cover letter. Cover letter, jadi itu, karena cover letter ini sangat menentukan komunikasi kita dengan editor. Jadi, dari cover letter kita bisa memahami bahwa jurnal yang kita tuju itu adalah sesuai dengan isi dari artikel yang sudah kita susun. Bagaimana caranya? Kita harus membuka website dari jurnal tersebut sebelum submit dan membaca konten dari jurnal itu meliputi apa saja. Nah, nanti harus kita rujuk itu konten dari jurnal itu apa saja, kemudian harus kita sesuaikan, kita masukkan di situ bahwa artikel kita ini sesuai dengan jurnal yang dimaksud, karena jurnal yang dimaksud itu meliputi apa saja yang diliput di dalam jurnal tersebut. Nah, itu kita harus sampaikan di dalam cover letter, karena yang memutuskan dulu apakah jurnal ini diterima atau tidak itu pastinya editor. Jadi kita harus ada komunikasi yang baik dengan editor itu melalui cover letter yang kita buat. Berikutnya adalah menentukan peer review. Nah, ini juga bukan hal yang mudah, jadi kita harus menentukan siapa yang akan kita tunjuk menjadi reviewer dari artikel kita. Nah, itu biasanya kita cari dari jurnal, penulis jurnal yang kita rujuk. Jadi kan kita mempunyai referensi. Nah, referensi yang paling relevan itu misalnya profesor siapa, itu dari mana, departemen apa, mengapa kita pilih, itu bisa kita lihat dari website dari profesor tersebut. Nah, itu biasanya setiap jurnal itu bervariasi, ada yang minta 5, ada yang minta 7. Gitu. Jadi itu semuanya harus kita siapkan sebelum kita mulai login. Kemudian berikutnya, ada di slide berikutnya, Pak Tovani. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, menyusun cover letter, itu saya lampirkan contohnya, kemudian membuat full manuskrip. Nah, ini manuskripnya ini kita harus membuat beberapa model. Ada yang manuskrip saja, ada yang tabelnya dipisah, gambarnya dipisah. Kemudian kita juga menyiapkan highlight. Apa yang bisa kita highlight dari artikel yang sudah kita susun. Kemudian menyusun graphical abstract. Kalau kita bisa membuat graphical abstract, itu nilai tambah yang sangat besar. Kemudian kita jangan lupa juga membuat declaration of competing interest. Ada contohnya biasanya di mana-mana. Kemudian memastikan alamat email dari seluruh penulis yang terlibat di dalam jurnal itu sudah kita siapkan. Jadi pada saat submit nanti tidak harus mencari, karena setiap submit itu detail dari instansi dan alamat email dari
co-authors, itu anggota penulis, itu akan diminta. Kemudian juga di sini ditanya tentang ini pendanaannya siapa. Jadi kalau kita sudah menyiapkan nomor kontrak dari penelitian kita, itu biasanya mereka lebih happy. Jadi itu langsung, kalau tidak ada dituliskan itu berarti kita tidak tahu dapat dananya dari mana pada saat proses penulisan tersebut. Slide berikutnya. Nah, kemudian pada saat proses submit, tentu saja kita harus memastikan jaringan internet itu lancar. Kemudian semua penulis yang terlibat itu ikut serta di dalam proses submit, karena kadang-kadang ada pertanyaan yang diri kita sendiri itu tidak bisa menjawab kalau tidak dibantu. Kemudian mengikuti semua tahapan proses submit, mulai dari login dan seterusnya, itu sudah ada, sampai dengan terakhir. Nanti di tahap terakhir itu ada kita diminta untuk memeriksa PDF yang sudah dirangkum oleh sistem. Itu ada di slide berikutnya, Pak Taufani. Nah, itu kan kemudian disuruh build PDF, kemudian ada pemberitahuan di email, kemudian ngecek PDF tersebut apakah sudah betul. Kalau sudah benar berarti approve submission. Kemudian akan ada tampilan di dalam jurnal itu submitted to journal. Sudah, itu alhamdulillah kita sudah submit. Kemudian berikutnya ada beberapa contoh mungkin Pak Taufani di slide yang berikutnya. Ya, itu kalau baru submit itu biasanya akan ada tampilan submitted to journal. Tampilan berikutnya adalah with editor. Nah, kalau tidak ditolak, itu biasanya tidak langsung ditolak maksudnya. Itu biasanya ada sudah dikirim ke reviewer. Kalau dikirim ke reviewer akan ada tampilan required review completed. Gitu. Di slide berikutnya ada contoh lagi Pak Taufani. Oh, ini adalah contoh SDR tadi, slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh cover letter, tidak perlu saya baca, nanti boleh dibaca sendiri karena slide ini akan di-share. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini adalah tampilan kalau kita baru submit. Jadi kalau baru submit, di sini submitted to journal, itu di pojok sebelah kanan itu kelihatan. Nah, kalau misalnya sudah ke arah editor, ini akan berubah menjadi with editor. Nah, setelah with editor, itu akan ada tampilan seperti slide berikutnya. Nah, itu. Kalau tampilannya seperti ini, berarti ini sedang direview. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Taufani. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih pada Pak Eko, Prof. Didi, Bu Yuli, kemudian itu Bu Haslisa dari Brunei Darussalam, dan mahasiswa S2 Deti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ratna. Saya kira ini sangat jelas sekali ya. Nanti kita tunggu lanjutan dari Pak Eko. Jadi ada beberapa irisan sepertinya tadi yang perlu di-highlight ya sebelum kita lanjutkan ya. Jadi memang kalau di jurnal review ini membutuhkan terlihat kompetensinya gitu ya. Jadi rekam jejak dari penulis nanti itu yang akan mensubmit memang harus terlihat rekam jejaknya sehingga tidak sembarang gitu ya, tidak sembarang penulis bisa memasuki medan perangnya seperti itu. Tadi juga disampaikan Bu Ratna juga sepertinya ada beberapa strategi termasuk memilih jurnal gitu ya Bu Ratna ya. Betul, perlu. Nah, jadi penting sekali memilih medan perangnya nanti, memilih jurnalnya ini. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan.
kita simpan dulu beberapa pertanyaan nanti. Kita persilahkan Pak Eko untuk menyampaikan. Siap Pak Eko? Siap. Baik. Monggo. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufani, Pak Muhammad Hatta juga yang sudah mengundang saya beserta Bu Ratna sebagai tim memang di sini. Saya selaku mahasiswa sebenarnya ya. Jadi untuk menyampaikan mungkin sharing pengalaman saja ya. Jadi apa yang sudah pernah saya lakukan. Karena saya sendiri memang selama ini tidak punya pengalaman juga menulis paper itu ya, apalagi paper internasional. Saya praktis semenjak S2 lulus 94 itu terus tidak ya nggak ngapain-ngapain ya, hanya ngajar aja, mungkin penelitian ya penelitian kecil-kecilan saja ya. Nah kemudian atas dorongan teman-teman di departemen bagaimana saya ini bisa sekolah lagi ya. Ya. Kemudian salah satu tugas yang harus saya lakukan itu adalah memang yang ditugaskan promotor adalah membuat review gitu ya, review supaya nanti kita bisa mengetahui di mana celah dari penelitian yang ingin saya dalami itu ada keterbaruannya gitu ya, ada keterbaruannya yang belum pernah diteliti orang gitu ya. Jadi itu sebenarnya tugas kuliah sebenarnya. Tugas kuliah. Ya berbekal dari pengalaman saya selama mengajar yang selama ini gitu ya, yang sudah bisa dikatakan ya lebih dari 20 tahun mengajar. Nah, itu bidang saya itu kan ya yang pernah saya ajar itu adalah tentang material ya, seputar material, zat padat, kemudian permukaan ya, kimia permukaan, absorpsi, kemudian juga termodinamika, kinetika, seputar itu memang. Sehingga ketika saya S3 itu promotor saya Prof Didi ya menanyakan termasuk Bu Ratna sebagai promotor saya bidang apa yang ingin saya tekuni ya begitu. Ya. Dulu waktu S2 saya juga meneliti tentang emas. Ya. Sepertinya terputus ini Pak Eko. Bentar. Jaringannya mungkin, Pak. Nggih. Biasanya kalau sama video memang berat, Pak. Alhamdulillah saya dibimbing oleh para promotor yang berpengalaman ya, sehingga bisa membantu saya ya, mengarahkan ya. Jadi modal saya memang membaca dan menulis, kemudian
peran promotor ini tidak kalah penting di dalam mengarahkan apa yang harus saya baca, harus saya tulis gitu ya, sehingga menjadi sebuah paper ya. Nah, mungkin saat ini akan saya sampaikan secara global saja ya. Jadi saya kira ini yang pernah saya lakukan, memang tadi menentukan topik sesuai dengan yang selama ini saya tekuni gitu ya, supaya tidak jauh dari apa yang pernah saya pelajari ataupun saya sampaikan di kuliah, hingga tidak asing, tidak kesulitan gitu ya. Kemudian ya menelusuri jurnal, mengumpulkan, mendownload ya, kemudian menyimpan dalam folder. Nah, di sini di dalam penyimpanan ini memang saya buat demikian rupa setiap filenya itu, subjek dari filenya itu adalah tahun, yang paling depan itu tahun, kemudian baru judul dari artikelnya. Jadi saya selalu buatkan begitu, tahun terbitnya, kemudian judul artikel, supaya nanti saya mudah ketika dari judul itu ataupun tahun itu mudahkan ketika membutuhkan terkait dengan hal-hal yang ingin saya baca ataupun saya tulis gitu ya. Jadi mencari dan mengumpulkan jurnal yang relevan. Kemudian seperti yang juga disampaikan oleh Pak Setia juga atau Bu Ratna, yang saya lakukan berikutnya adalah membaca dan menulis bagian yang terpenting. Ini juga sebagaimana diceritakan oleh Bu Ratna sebagai salah satu promotor saya, beliau dulu diminta profesornya untuk membaca kemudian meringkas dalam sebuah kartu. Nah, sekarang ada Excel ya, saya buat dalam bentuk Excel gitu ya, ringkasan. Jadi yang saya lakukan memang bukan membaca kemudian menulis dalam bentuk bahasa Indonesia gitu ya. Jadi karena artikel ini bahasa Inggris, ya saya copy saja, misalkan dalam kolom pertama itu adalah judul artikelnya apa ya, judul bahasa Inggris itu saya copy paste ya, masukkan ke kolom. Kemudian misalkan karena saya ini berbicara tentang material karbon itu yang ada di artikel itu resources-nya dari mana gitu. Itu juga saya tulis dalam satu kolom gitu ya. Kemudian metodologi pembuatan karbonnya bagaimana, itu saya copy saja semuanya begitu ya. Saya copy dari metodologinya itu, saya masukkan ke kolom lagi gitu ya. Jadi itu belum saya baca detail, Bang. Saya ambili saja. Kemudian karakterisasinya apa gitu ya. Saya ambili semua, kemudian sampai hasilnya itu berupa ya variabel atau parameter yang dihasilkan dari jurnal itu apa ya. Kalau saya bidangnya kan masalah termodinamika, kinetika, permukaan, ya seputar itu. Jadi misalkan ya luas permukaannya berapa, kemudian porositasnya bagaimana, berapa, kemudian modelingnya itu mengikuti model apa, kinetikanya, termodinamikanya seperti apa. Ya. Itu saya tulis dalam bentuk kolom-kolom, kemudian terakhir saya tuliskan sumber referensinya dari mana. Jadi itu saya tulis jurnal apa gitu ya. Itu saya buat sedemikian rupa, saya usahakan untuk urut gitu, tahunnya, urut tahun. Misalkan kolom teratas itu tahun paling baru sampai tahun yang terlama yang saya inginkan. Kebetulan saya mereview jurnal 10 tahun terakhir, waktu itu dari 2008 sampai 2018, walaupun akhirnya karena submitnya itu sekitar 2019, saya masukkan beberapa artikel baru yang ada di 2019. Nah, itu saya urutkan di dalam menyusunan di Excel itu, baris per barisnya itu adalah sesuai dengan urutan tahun ya. Sesuai urutan tahun. Supaya memudahkan nanti ketika saya harus membahasnya lebih lanjut ya. Nah, kemudian di samping itu ketika saya ingin menulis dari data yang seluruh data yang sudah saya catat, saya kumpulkan ya dari berbagai jurnal itu, saya ingin menulis, maka ketika saya menulis bagaimana sampaikan Bu Ratna tadi juga harus melihat kembali paper-paper review yang sudah ada itu apa, supaya kita tidak mengulangi ya. Paling tidak ya kita bisa belajar juga dari situ bagaimana cara
orang itu menulis gitu ya, poin-poinnya seperti apa, mereka merangkum itu bagaimana gitu ya, menganalisisnya seperti apa. Nah dari situ kita juga belajar melihat bagaimana orang mereview. Memang kalau kita mereview jurnal artikel review dari jurnal-jurnal yang Q1 itu rata-rata memang tidak ada yang sedikit referensinya itu ya di atas 200 memang. Ya, 200, 300 memang melihat itu juga wah, ibaratnya itu awang-awangan juga ya membaca segitu banyak ya. Nah, tetapi itu memang harus kita lakukan mau tidak mau ya kalau kita ingin menargetkan tulisan kita itu diterima, memang ya harus siap membaca banyak jurnal ya. Sebenarnya waktu itu promotor saya menargetkannya tidak terlalu tinggi ya, mungkin saya sendiri juga karena tidak punya pengalaman nulis artikel sama sekali selama ini, nggak punya track record terus terang ya, nggak punya track record ya, karena saya juga sudah lulus lama, kemudian itu pun juga di dalam negeri waktu itu mungkin juga tidak seketat sekarang ya, syarat-syarat lulus S2 itu sama sekali saya tidak punya ya. Saya punya tulisan itu satu-satunya artikel terakreditasi itu ya di Indonesia, jurnal berbahasa Indonesia ya, yang hanya satu itu saja, yang bahasa Inggris apalagi tidak punya saya. Nah, promotor saya sebenarnya menargetkan Q3 saja sebenarnya. Ya saya sebagai mahasiswa nurut saja apa yang ya disampaikan promotor. Tugas saya hanya menulis saja intinya, bagaimana menulisnya. Nah, kemudian saya tulis saja, kira-kira itu butuh waktu jadi yang pertama sebelum saya menulis ya menetapkan kerangka dulu ya. Jadi kerangka, jadi dari hasil membaca berbagai tulisan artikel review itu, kemudian saya buatlah kerangka tulisan yang kira-kira belum ada ditulis orang ya. Jadi ditulis orang. Nah, kemudian saya pilah berbagai informasi yang sudah saya catat di Excel itu, ya saya pilah-pilah lagi gitu ya, sesuai dengan apa yang ingin saya tulis tadi, sesuai dengan kerangka, kemudian saya olah, ada yang menjadi tabel, ada yang menjadi grafik, ada yang ya apa namanya diagram gitu ya. Nah itu semua saya kumpulkan dulu, data-data itu saya olah dengan rupa supaya dia menjadi enak gitu ya dilihatnya. Kemudian saya coba untuk menyusun paragraf ya. Dari data-data yang sudah saya olah tadi, saya susun paragraf ya. Ya, saya susun paragraf untuk membaca hasil olahan tadi. Jadi bagaimana membahas hasil itu. Itu juga setiap kali membahas itu juga mau tidak mau juga melihat kembali tabel-tabel yang saya buat, data-data yang ini ya. Termasuk mungkin paper yang terkait dengan data yang saya yang ingin saya bahas gitu ya. Itu gunanya di tabel Excel tadi, karena kita nanti akan selalu bolak-balik melihat begitu ya. Dan saya membuat tabel Excel itu ada beberapa memang, jadi di samping tabel utama yang mencakup seluruh jurnal saya kumpulkan, kemudian ada tabel-tabel yang sub-sub-subnya itu ya, terkait dengan bahasan-bahasan itu. Nah, setelah menjadi paragraf-paragraf kecil-kecil, ini share-nya saya Pak, tampilannya ini. Oh ya. Oh iya, PowerPoint-nya yang men-share saya ini. Oh, nggih. Mohon diingatkan kalau sudah waktunya next gitu ya. Oh, nggih. Oh, nggih. Saya pikir masih saya sendiri. Tadi terputus. Oh, nggih. Lanjut. Jadi saya susun paragraf, kemudian saya rangkai semua paragraf jadi artikel, kemudian barulah dari setelah menjadi sebuah artikel ini saya ya presentasikan. Biasanya memang setiap ya ada pertemuan rutin saya dengan tim promotor ya untuk menyampaikan ya katakan progresnya begitu ya dari setiap tahapan tadi itu, termasuk bagaimana mengolah data, menyusun merangkai mengolah data, membuat paragraf dan sebagainya. Itu memang ada pertemuan-pertemuannya gitu ya, sampai akhirnya jadi sebuah artikel pun juga demikian ya, itu disampaikan di
progres ya, ada diskusi ya, perkembangan sampai di mana tulisan yang saya lakukan sampai jadi artikel ya. Nah di sini kemudian dari setelah artikel jadi itu kebetulan waktu itu ada seminar internasional, jadi ISOC, jadi internasional International Seminar on Chemistry ya, tahun 2018 ya. Itu ada seminar, kebetulan panitia mengundang Profesor Hasliza dari Brunei Darussalam. Nah, kebetulan beliau itu juga koleganya Prof. Didi, promotor saya. Nah, kemudian diampirkan ke Departemen Kimia, seluruh mahasiswa itu dikumpulkan untuk presentasi apa yang sudah ditulis gitu ya, termasuk saya. Nah, saya tampilkan paper yang sudah saya tuliskan, ya tanggapan beliau cukup positif, yang kemudian oleh Prof. Didi sebagai promotor saya, artikel saya itu di email ke beliau, ya, dikirim ke beliau. Nah, Pak Prof. Didi waktu itu menyampaikan ingin ya submit saja di satu jurnal, tidak perlu saya sebut, yang impact faktornya itu Q3 ya. Tapi kemudian yang mengejutkan adalah tanggapan beliau adalah beliau tidak menyarankan kok disubmit ke jurnal itu. Beliau berharap bisa lebih tinggi dari itu. Jadi melihat tulisan saya itu, beliau kemudian malah menginginkan jurnal yang lebih tinggi, Pak. Akhirnya Pak Didi juga menawari saya, gimana Pak Eko ini berani submit ke jurnal yang lebih tinggi ya? Kalau saya nurut saja sama promotor kan gitu ya. Akhirnya saya cari-cari juga waktu itu. Selama ini saya juga sering baca jurnal hazardous material karena kebetulan memang hazardous material ini banyak bicara tentang lingkungan, termasuk polusi ya, termasuk beberapa riset terkait dengan masalah pengolahan limbah itu ada di situ, termasuk absorpsi zat warna yang saya sedang teliti itu banyak di situ. Akhirnya saya coba untuk ya menyampaikan disubmit ke sana saja. Tetapi ketika submit itu kemudian dari editorialnya itu minta setiap autor yang ada di artikel saya itu untuk menuliskan publikasi-publikasi yang relevan gitu ya terkait dengan artikel review tadi. Nah, ini kemudian kesulitan memang karena para autor yang ada di jurnal yang saya tulis itu banyak tulisannya itu memang tidak terkait dengan artikel yang sedang saya review. Bu Hasliza itu tulisannya juga banyak, Prof. Didi juga banyak, Bu Yuli juga banyak, Bu Ratna juga, tapi nggak ada yang relevan. Akhirnya memang di-reject karena komentarnya hanya satu, yaitu bahwa kita ini dianggap tidak kompeten karena tidak punya relevansi, tidak punya track record publikasi terkait dengan artikel yang saya review. Itu sebagaimana yang disampaikan Pak Setia Gunawan tadi memang. Jadi memang, atau Bu Ratna, jadi memang harus ekspor. Akhirnya sempat juga agak down juga sebagian teman tim itu, udah kita jangan submit ke tinggi-tinggi lah ya. Tapi Prof. Didi malah, ya kita coba aja lagi Q1 yang lain. Kalau ditolak lagi, coba saja yang lain lagi sampai mentok gitu ya, kira-kira begitu. Akhirnya ya dari saran-saran dari Bu Hasliza, kemudian muncullah jurnal Materials Today Chemistry itu ya, yang kemudian disubmit ke sana. Ya alhamdulillah ternyata ya ada sedikit apa ya catatan gitu ya, jadi minor revision gitu ya, jadi benar tidak banyak yang dikomentari dari tulisan saya, hanya diinginkan tambahan beberapa konten yang harus ditambahkan ke dalam artikel saya. Jadi ya beberapa konten itu oleh reviewer disarankan untuk ditambahkan, yaitu saja. Kemudian saya tambahin, diberikan waktu kurang lebih 1 bulan. Cukup banyak memang permintaan yang ingin ditambahkan. Nah, begitu saya tambahkan, kemudian diperiksa lagi oleh tim, termasuk Bu Hasliza. Nah, kemudian sudah nggak ada masalah, disubmit lagi, alhamdulillah, kemudian langsung publish ya. Saya kira itu mungkin ya yang
sampai yang bisa saya sampaikan ya mungkin sekedar untuk menambahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Setia Gunawan ataupun Bu Ratna, sekaligus sharing pengalaman saya sebagai mahasiswa S3 ya, yang menulis artikel review ini yang alhamdulillah bisa masuk ke I1, walaupun itu di luar dugaan saya karena saya sendiri juga tidak punya pengalaman menulis. Saya kira begitu, terima kasih Pak Taufani. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab, mungkin 3 pertanyaan dulu, monggo. Dengan raise hand tadi. Termelon. Oh. Assalamualaikum Pak Taufani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Nur. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi, mungkin kalau ada yang kurang tepat mungkin dikomentari oleh bapak-bapak yang lain, Pak Eko, terutama yang sudah jalan. Jadi artinya ada yang jelas ada 150 ke atas Pak ya, itu literatur yang harus direview. Kemudian yang kedua yang agak pengalaman yang berat tadi sempat dijalani Pak Eko adalah begitu disubmit kemudian diminta seluruh autor itu punya tulisan yang berhubungan langsung dengan itu. Nah, itu yang memang agak spesifik barangkali Pak Eko yang saya garis bawahi di situ. Jadi di samping jumlah literatur kemudian seluruh autor itu diminta track record-nya berkaitan dengan itu. Itu mungkin yang agak berat saya lihat syaratnya. Barangkali itu yang saya sementara tangkap dari di samping yang sudah disampaikan Bu Ratna tadi adalah ranking, itu adalah prosedur-prosedur dasar urutannya sampai kemudian penulisan artikel tersebut. Mohon ini yang menjadi catatan kita bahwa semua autor itu yang saya tadi coba garis bawahi Pak Eko. Demikian mungkin yang sementara saya pahami Pak Taufani. Barangkali kalau ada kesalahan, barangkali mohon masukan dari Pak Eko. Terima kasih Pak Taufani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ratna atau Pak Gunawan. Iya Pak. Pak ya. Ya, monggo Bu Ratna dulu. Itu tadi jawaban yang itu untuk ini loh Pak, untuk jurnal yang pertama, yang hazardous material. Jadi tidak semua jurnal itu mensyaratkan seperti itu Pak. Jadi yang pertama itu yang hazardous materials itu yang tadi Pak Eko sampaikan di reject itu karena persyaratannya seperti itu. Tetapi kita cari jurnal yang lain dan yang lain itu tidak minta gitu loh Pak. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih Bu Ratna. Monggo Pak Eko ada yang tambahkan Pak Gun? Ya, jadi biasanya kalau review jurnal itu kan by invitation Pak. Defaultnya itu by invitation biasanya. Editor itu minta begitu ke yang sudah. Yang saya tahu ya defaultnya. Namun memang pengalaman saya itu nggak by invitation. Jadi saya nyari seperti yang Pak Eko lakukan tadi. Setelah saya intinya itu dulu saya nggak pede mau submit review gitu karena belum punya publikasi. Jadi saya publikasi dulu, kemudian setelah publikasi ada track record baru submit. Ada yang penting begini Pak. Tadi saya kan bilang inama manubi niat gitu ya, niatnya ya. Kadang-kadang di Indonesia ketika ini pengalaman saya ketika saya lulus itu
tahun 2008, terus postdoc 1 tahun. Paper saya yang review itu untuk kenaikan pangkat terakhir itu Pak, itu review artikel nggak diakui Pak. Terus di Taiwan itu review artikel kan tidak syarat lulus, nggak boleh sebagai syarat lulus. Ya. Itu ya juga yang saya kenapa di depan tadi saya utarakan niat dulu. Jadi ketika saya publish pun ketika saat student itu nggak dihitung oleh universitas atau profesor saya untuk syarat lulus. Jadi saya anukan ke terakhir. Kenapa demikian? Karena begini, ketika 3 paper artikel saya, kalau di lab kan minimal 3 ya Pak Tafani. Iya betul. Itu korespondensinya kan Taiwan Tech, nggak boleh ITS. Nah, saya nggak dapat ITS, nggak dapat di situ. Jadi authorship apa namanya itu? Institusi afiliasi. Ya. Afiliasi itu saya dapatkan setelah saya lulus. Ya. Begitu. Itu secara teknik saja ya. Dan ketika di Indonesia, ketika saya anukan apa itu untuk pengabdian kemudian sebagainya, seingat saya review artikel saya yang itu nggak dinilai, Pak. Baik, Ya nggak tahu ini untuk saat ini mungkin ada pihak terkait yang lebih tahu. Iya. Terima kasih Pak. Tambahannya seperti itu. Iya. Terima kasih Pak Setio. Iya. Mungkin kedepannya ini ya, sepertinya harus ada sharing ya, tentu yang bisa menjelaskan ini tanda kutip jurnal-jurnal yang editornya gitu ya, editornya ramah gitu ya, editornya ramah yang tidak membutuhkan beberapa ini tadi ya, menarik juga ini kalau responnya harus menginfokan ya kompetensi rekam jejak semua authorship tadi itu ya. Jadi mungkin harus dilihat ini memilah-milah tadi itu jurnal ini ya penting ini. Mungkin harus dicari jurnal mana yang editornya ini ya ramah lah gitu ya. Karena memang agak berbeda ya. Mungkin Pak Kun juga sama-sama kita yang melewati masa-masa itu kan Pak Kun ya. Mencari apa ini jurnal-jurnal seperti itu kan ya. Iya Pak. Ya mungkin Pak Eko bisa tambahkan Pak Eko. Yang tadi mungkin bisa di-share jurnal apa tadi Pak? Yang agak ramah tadi. Jurnal material studi chemistry Pak. Oh gitu ya. Material studi chemistry. Studi chemistry ya. Iya. Jadi ini tidak mensyaratkan tadi Pak ya, tidak mensyaratkan. Iya. Kebetulan yang kedua kok tidak mensyaratkan ya, langsung itu. Langsung direview, kemudian ada catatan, dikembalikan apa yang ingin diperbaiki, ya diberi waktu sebulan, saya perbaiki kok terus langsung diterima begitu. Iya. Alhamdulillah ya. Karena amal ibadah itu Pak. Saya juga agak menduga sebenarnya, karena dengan pengalaman langsung ditolak yang pertama itu juga agak ketar-ketir juga. Iya. Tapi semangat promotor ya kalau ditolak nanti coba lagi yang lain sampai bosan ditolak gitu. Itu Pak, yang di ITS nanti sebagai syarat lulus apa enggak Pak? Bisa Pak, jadikan syarat lulus yang review. Saya enggak tahu persis itu. Itu kan saya menurut promotor saja bagaimana baiknya. Ya. Monggo pertanyaan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya bisa unmute sendiri ini, langsung bisa unmute sendiri, monggo. Ini enggak digunakan raise hand-nya ini. Assalamualaikum Pak Taufani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sangat menarik pengalaman yang sudah di-share dari Bapak Ibu
penyaji. Saat ini saya sedang menulis review paper. Untuk referensi mungkin dari sisi jumlah di atas 200. Tetapi yang saya masih ragu, pertama karena ini merupakan pengalaman pertama saya. Yang kedua, tahun ya. Jadi tahun referensi yang saya citasi itu ada yang intervalnya jauh. Misalkan ada yang tahun 99, kemudian ada yang tahun 2009. Kalau yang di-share oleh Pak Eko tadi 10 tahun terakhir, mungkin kalau saya 20 tahun terakhir. Nah, batasan 10 atau 20 tahun itu apakah termasuk bagian dari kriteria di penilaian oleh editor atau reviewer? Itu saja, Pak. Terima kasih. Yeah. Monggo, silakan Pak Gun dulu. Ada ini Pak Gun? Ya Pak, jadi pengalaman saya dulu, misalkan memang jangan sampai kita menyimpan data. Kalau menyimpan data nanti kita akan terkubur sendiri oleh waktu. Ya, maksud saya gini, eksperimen sekarang S3 sekarang, nanti aja, nanti tak simpan 10 tahun lagi mau tak publish, itu nanti akan hilang sendiri Pak. Terus untuk yang daftar pustaka, pengalaman saya begini. Misalkan pada saat itu tahun 2008 ya, semua data yang terkait dengan yang saya dalami itu saya baca semua, kemudian ditelusuri kayak meneliti hadis gitu ya. Misalkan paper A ini yang 2008 ngomong nyebutkan seperti ini, kemudian dia men-cite paper itu. Paper itu yang saya kejar lagi. Kemudian ditelusuri siapa yang kata-kata kalimat itu tadi, itu dari mana asalnya. Soalnya kan ada kan cite begitu, terus kita karena susah untuk nyari yang aslinya, kita tinggal yang terbaru gitu, untuk menampilkan bahwa kita tahunnya baru. Gitu. Nah, itu sampai ketemu sampai tahun 26 atau berapa begitu saya waktu itu. Ya, saya tampilkan juga, nggak ada masalah Pak. Karena otentiknya itu ketemu sampai orang pertama kali yang menentukan teori itu. Jadi yang lain-lainnya itu dia men-cite begitu. Nggak ada masalah Pak kalau pengalaman saya seperti itu. Oke, ngoten Pak Tabani. Baik. Bu Ratna ada tambahan atau Pak Eko? Monggo. Iya, kalau saya sendiri sih sebenarnya karena memang ya terkait dengan apa namanya, mungkin tren riset yang sedang ini ya, mungkin biasanya saya kebetulan kemarin ketika membuat introduction juga ini ya, misalkan kebetulan saya topiknya adalah absorben berbasis karbon untuk absorpsi metilin biru ya. Nah, itu apakah metilin biru itu trennya risetnya itu seperti apa gitu ya? Itu juga memang kalau di awal-awal itu memang belum ada atau sedikit sekali gitu ya. Sedikit sekali. Kemudian papernya tuh makin hari itu bukan berkurang, memang terus. Jadi makin banyak orang meneliti tentang itu, sehingga itu juga menunjukkan seberapa penting bahwa itu diteliti orang. Jadi lagi tren gitu ya, bukan artinya grafiknya itu bukan menghilang tapi naik gitu ya. Mungkin seperti itu. Sehingga apa yang sedang kita review itu pun harapannya juga membantu memberikan informasi kepada orang-orang bahwa apa yang sedang kita tulis itu adalah sesuatu yang memang lagi tren gitu ya, lagi digeluti banyak orang ya. Yang tren kedepannya masih terus berkembang, bukan malah menghilang gitu. Saya kira begitu. Masalah ring tahunnya memang ya betul seperti Pak Setia tadi, kalau ditelusuri
memang bisa sampai yang lama sekali, tapi biasanya juga yang karena saya sudah membatasi 10 tahun terakhir, memang yang saya cuplik memang yang baru-baru saja emang. Saya kira tidak ada sih kalau saya baca review-review itu juga walaupun judulnya itu tentang perkembangan terakhir, tapi juga ada literaturnya yang lama-lama juga, sehingga memang referensinya jadi banyak sekali emang seperti itu ya. Saya kira begitu dari saya, Pak Topani. Terima kasih Pak Eko. Bu Ratna? Cukup Pak. Cukup ya. Ya memang di beberapa judul jurnal review itu bahkan ada yang secara eksplisit itu memberikan ini periode waktunya. Jadi kapan ini perkembangan yang dimaksud itu. Misalkan decade of, nah, jadi 1 dekade dari perkembangan seperti itu. Nah itu memang seperti itu. Semoga itu bisa menjawab ya tadi Pak Arizal gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Karena tidak menutup kemungkinan nanti kalau di searching lagi itu memang ada beberapa jurnal itu ya secara spesifik ada ada judulnya terlihat dekade atau jangka waktu tertentu tadi itu. Misalnya kalau kita bicara grafin itu ya, grafin kan jenis karbon yang sangat baru ya. Berarti kan kalau mereview ini kan ya mungkin hanya 10 tahun saja gitu kan. Iya, munculnya kan baru sekali itu. Nah, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan bidangnya sangat luas gitu ya. Kalau karbon sangat luas sekali tadi ya, tidak hanya mereview tentang karbon grafin, tapi kan grafit pun juga kelihatan nanti, nanotube juga kelihatan. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya 10 tahun gitu Pak Rizal. Gitu. Monggo Bapak Ibu lainnya, kalau ada pertanyaan lagi. Nyambung lagi Pak, boleh Pak? Silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, tadi menyambung pengalaman dari Pak Eko tentang tren penelitian tadi. Perlu tidak kita menuliskan data statistik berupa grafik atau gambar begitu bahwa tren di topik ini menunjukkan sekian-sekian untuk menguatkan editor atau reviewer bahwa yang kita review itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Iya, ya, Pak. Itu, Pak. Ya. Jadi di paper review saya itu memang di introduction-nya itu memang saya masukkan diantaranya adalah tren itu dalam bentuk grafik memang. Jadi supaya kelihatan memang menarik begitu bahwa apa yang sedang saya tulis itu memang trennya itu naik eksponensial begitu ya. Jadi banyak diteliti orang sehingga itu diharapkan memang tuh itu saran dari Bu Aslisa dulunya. Tadinya saya nggak nulis begitu, tapi di akhir-akhir itu beliaunya menyarankan seperti itu. Akhirnya saya tambahkan, saya cari lagi data. Jadi dari data yang ada, saya searching di ScienceDirect itu, kemudian saya kumpulkan datanya, kemudian saya tampilkan dalam bentuk grafik memang, dalam bentuk grafik yang memang kelihatan sekali apa yang sedang saya review itu lagi banyak diteliti orang gitu ya. Jadi trennya memang eksponensial naik gitu. Khusus topiknya tentang aplikasinya di absorb menghilangkan metilen biru dari limbah itu trennya naik. Saya kira begitu. Ada bagus juga kalau ditampilkan dalam bentuk grafik supaya lebih informatif gitu. Iya, iya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Bu Ratna, ada tambahan atau Pak Gunawan? Saya enggak, Pak. Cukup, ya. Sudah cukup Pak. Jelas tadi. Memang penting itu membuat. Baik. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, kita masih ada waktu 10 menit lah gitu. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya dari mahasiswa
arsitektur. Oh, ya. Mau belum pengalaman juga. Kalau misalnya lihat jurnal itu beberapa ada yang berbayar, ada yang tidak. Itu memutuskannya bagaimana ya Bapak Ibu? Terima kasih. Oke. Nah, ini monggo Pak Gun. Kawan monggo. Ya, baik, saya jawab. Jadi, tadi tentang pemilihan jurnal, Bu Ratna sama Pak Eko tadi kan sudah mendetailkan gitu ya. Tadi saya nggak bahas detail. Yang di PowerPoint saya yang tak tulis kurva ruwet tadi itu. Nah, memang tiap ketika kita mau summit begitu, pemilihan jurnalnya kan sekarang tuh ada pemilihan apa itu yang memasukkan aja abstrak, kemudian keluar listnya. Ya, ada nggak Pak Eko nggak? Memasukkan abstrak aja atau key point, nanti akan keluar potensi jurnal yang bisa dimasuki. Nggih, ada kan sekarang ini yang itu ya. Saya kira semua mahasiswa tahu ya itu ya. Nah, terus kemudian setelah dari pilihan itu kan ada pilihan nanti mau open access atau close access gitu kan. Biasanya kalau yang close access itu nggak berbayar. Jadi saya nggak pernah bayar itu. Meskipun Q1 itu nggak pernah berbayar. Cuman karena ada yang nggak berbayar ini, karena mulai tahun berapa ya, tahun 2010 atau 2011 itu, ada protes dari kalangan akademisi. Kok kayak ilmu kok dijual atau apa gitu kan, permainan gitu kan. Kemudian ada namanya open access. Nah, open access itu, meskipun ya awalnya jurnal itu dia close access, kemudian ketika kita di accepted itu mau publish ditawari bisa yang sebelum tanda tangan itu copyright itu ini mau tetap close access atau open access. Kalau open access biasanya bayar untuk biaya mereka produksi dan sebagainya itu, dan itu kan bervariasi tergantung sama reputasi dari jurnal. Ada yang BioResearch teknologi itu saya dengar kemarin satu paper 50 juta coba, itu ya hampir sama dengan satu apa tuh Pak? Gone Pak Hatta itu. Satu proyek kita. Itu kemarin saya dengar seperti itu, ya. Nah, ada juga memang dari awal dia memang ngomong open access. Kalau ada pilihan gitu kemarin copyright gitu ada pilihan saya mesti milih yang close access, yang free aja. Begitu. Enggak. Jadi misalkan ada anggapan yang berbayar biasanya lebih cepat. Pengalaman saya enggak selalu, Pak. Pengalaman saya enggak selalu. Akhir-akhir ini saya juga apply untuk menaikkan citasi, karena kalau yang close access itu citasinya agak lambat, gitu. Gara-gara saya saran-saran dari teman-teman lah, Pak Gun, citasi ini dinaikkan, gimana caranya gitu. Itu nggak open access itu. Open access ternyata bayar, tapi sudah state di depan. Cari yang state di depan sudah jelas segitu kalau misalkan diterima. Dan jangan pilih yang bayar dulu, Pak. Ada soalnya jurnal yang bayar dulu. Kalau bayar dulu itu berarti perlu dipertanyakan gitu. Biasanya bayar itu setelah diterima, kemudian nanti ada waktu publishing mau ke percetakan baru kita tanda tangan copyright ya, terus itu bayar di sana sebelum dipublish online. Begitu Pak. Mbak, caranya memilih, terus mana yang dipilih? Loh, kalau misalkan bisa nggak bayar aja. Tapi biasanya kan close. Itu sama ini dananya juga mau yang misalkan kayak Pak Tovani dananya banyak, ini biasanya open access citasinya langsung naik, nah, indeksnya naik. Nanti kan ada kompensasi, bisa apply dana hibah yang lebih tinggi lagi, begitu kan Pak? Ya. Bu Ratna, ada tambahan atau Pak Eko? Sudah jelas itu penjelasannya Pak Gunawan. Iya. Jadi memang tadi pertanyaannya tadi itu memang memilih jurnal ini penting ini ya, harus didiskusikan terlebih dahulu dengan ya
promotor atau pembimbingnya. Ya. Karena pembimbing tadi itu ya kita tahu mereka Bapak Ibu tadi itu sudah memahami ya, jadi di mana semestinya publikasi ini harus di-submit gitu ya. Yang menarik tadi, jadi dari Pak Gunawan, hati-hati tadi, ada yang hati-hati. Ya. Karena memang ada beberapa publisher yang gitu ya Pak Gunawan ya, jadi harus hati-hati juga ya. Kemarin ada ya. Jadi kalaupun berbayar, itu harus berbayarnya mungkin yang sudah di-accept dulu gitu ya Pak Gun ya. Iya. Nah, gitu. Nah, tadi ada plus minusnya. Kalau saya catat ini ada plus minusnya, baik jurnal yang close. Kalau close ini keuntungannya memang tidak berbayar ya. Gitu ya. Kemudian kalau open, ya ini memang harus berbayar. Nah, memang tapi ada benefit juga ya, benefit juga nanti terbuka gitu ya. Gitu. Nah, mungkin nanti antara jurnal ya, jurnal yang terbuka maupun ini memang perlu sesi berikutnya ini lebih mendetail lagi ini ya. Membedakan sesi ini apa? Membedakan jurnal yang open sama close access ini seberapa besar ya kans diterimanya gitu ya. Mungkin gimana Pak Gun kalau ada masukan ini Pak Gun? Kans diterimanya ini ya, diterimanya submit jurnal itu ya, baik dari sisi open maupun close itu ya. Sepertinya ini pertanyaan dari mahasiswa ini, kawan mahasiswa gitu. Jadi pengalaman saya pribadi memang ada dua pendapat. Ada yang bilang kalau yang berbayar itu mudah, gitu. Cuman saya pengalaman pribadi Pak, berbayar ya, kasih ono sing dicolak ya itu. Dan yang berbayar pun lama itunya proses reviewnya hampir setahun dan reviewnya itu minta ampun lah. Sampai nambah eksperimen dan sebagainya. Intinya pengalaman saya pribadi, saya termasuk yang memandang berbayar sama tidak itu tergantung sama kinya gitu. Atau ya debatable lah. Selama ini saya bilang itu tadi ya tidak berpengaruh dalam proses review begitu. Pak Tovani. Ya, jadi pilihan pertama mungkin bisa bisa mengerucut lebih baik close dulu gitu ya Pak Gun ya, tidak berbayar dulu ya gitu ya. Oh ya, tadi pertanyaan tadi ada yang kira-kira potensinya berapa persen gitu ya? Gini Pak, saya kalau menentukan paper itu anak-anak kan bikin tadi Bu Ratna kan bilang bikin bikin abstrak gitu ya. Jadi kalau saya terbalik kemarin Bu, anak-anak itu saya minta bikin full paper dulu, abstraknya belakangan. Setelah abstrak tahu judul terakhir saya tuh biasanya. Nah, setelah dapat, tapi ke mereka sudah saya minta abstraknya. Abstraknya ini saya minta dimasukkan ke Scopus yang Finder, jurnal Finder itu, kemudian kan ada listnya gitu. Nah, list ini saya minta anak-anak itu melihat ke masing-masing jurnalnya. Nah, di masing-masing jurnal itu biasanya ada info berapa persen rejection-nya. 60% atau 30% sebagai ada Pak itu Pak. Ya, itu betul. Di bawahnya itu kalau ditunjukkan saya itu tahunya juga dari mahasiswa gitu. Ditunjukkan ke saya ketika progres tiap mingguan itu. Ini Pak, ini jurnal ini kemungkinannya 50%. Tahu dari mana? Di scroll di bawah dia. Ada rekodnya dari jurnalnya itu sendiri laporannya. Begitu. Ada Pak. Ya. Nah, dari Pak mungkin saya tambahkan sedikit tadi Pak. Iya, Bu Ratna. Jadi mau ini yang mengcounter sedikit yang Pak Gunawan. Sama Pak, saya kalau membuat abstrak itu nggak bisa kalau full papernya belum jadi. Pastinya itu full paper dulu harus jadi. Bagaimana kita bisa membuat abstrak kalau full papernya belum jadi? Jadi full paper harus jadi dulu. Kemudian melihat ini abstraknya seperti apa, karena intisari dari full papernya itu. Nah, kemudian soal kecepatan diterima dari open dan close itu memang tidak ditentukan apakah itu berbayar atau tidak. Jadi ada jurnal berbayar yang Q1 dan itu juga tidak mudah untuk
untuk publish di situ. Jadi ya kita coba saja yang close gitu loh. Kalau bisa gratis, kenapa harus membayar gitu loh Pak maksudnya? Ya, gitu. ya betul. Karena kemungkinannya ya sama saja gitu. Okay. Karena ternyata ada jurnal berbayar Q1 tapi juga kompetitif gitu ya Bu Ratna ya. Betul Pak. Iya baik. Jadi kalau saya simpulkan mungkin berarti lebih baik dicoba di jurnal close tadi ya, close access tadi itu, yang tidak berbayar gitu. Baik, menarik sekali. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya lagi Pak, boleh Pak? Ya. Ya, terima kasih. Tadi dikatakan di sesi bagian Bu Ratna di slide bahwa review artikel atau review paper dikatakan bahwa itu isinya harus analisis, jadi bukan hanya sekedar merangkum, tapi analisis konstruktif. Yang ingin saya tanyakan, ketika menjumpai suatu perbedaan pendapat yang kontroversial, ada penulis yang mengatakan bahwa ini berbeda dengan peneliti yang lain begitu. Sementara kita sebagai pembaca dari paper tersebut, terus terang misalkan pengalaman di bidang tersebut minim sekali. Nah, bagaimana kita memberikan atau melaporkan, menuliskan dalam review artikel yang kita tulis tadi, apakah kita memihak salah satu atau bagaimana teknisnya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya ke saya ya Pak ya. Baik. Jadi kalau menurut pendapat saya Pak, kalau memang ada hasil yang tidak sama untuk sesuatu bahasan yang setipe, ya kalau memang kita tidak bisa memberikan jalan keluar dari kedua itu karena tidak punya pengalaman, ya sudah Pak, dibiarkan saja seperti itu. Jadi menurut si ini seperti ini, menurut si itu seperti ini. Makanya review paper itu memang ditulis oleh seorang expert gitu loh. Jadi kalau kita mencoba menulis terus kita tidak bisa memberikan analisis, ya kan tidak semua bagian dari paper itu kita tidak memberikan analisis gitu loh. Kan pasti ada yang kita bisa memberikan pendapat kita. Gitu. Yang kita tidak bisa ya sudah ditinggal aja gitu. Nanti kita serahkan ke editornya Pak atau ke reviewernya gitu maksud saya. Ya. Saya jangan takut gitu loh Pak untuk melanjutkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Pak Eko ada mau tambahkan dengan Pak Gun? Iya, kalau pengalaman saya nulis kemarin memang katakan misalkan ada beberapa besaran yang dihitung itu dengan cara yang berbeda-beda, yang hasilnya memang berbeda. Akhirnya ya saya tuliskan saja di dalam tabel itu, kemudian ada notnya, gitu ya. Ini dihitung dengan metode ini dihitung dengan metode ini. Jadi dalam tabel itu bisa satu besaran itu dihitung dengan beberapa metode yang memang hasilnya berbeda-beda. Ya. Yaitu saya tampilkan saja semua gitu. Tapi di bawah tabel kemudian saya berikan catatan gitu ya. Ini rumusnya seperti ini. Tapi tidak saya komentari mana yang lebih baik, tetapi ya supaya orang tahu saja bahwa ternyata hasilnya bisa beda-beda karena caranya beda. Silakan, ada pertanyaan lain? Satu pertanyaan terakhir, monggo. Mohon bertanya, Pak. Silakan, Pak Edi. Halo. Oke, silakan, Pak Edi. Pak, ini kadang-kala tuh ada sebuah jurnal, itu kan meminta kita sebelum, karena kita Indonesia ya, tidak berbahasa Inggris, sehingga mereka minta papernya itu minta direview oleh yang biasanya yang untuk masalah tata bahasa Inggrisnya itu. Ya, proofreading. Ya, proofreading.
Nah, cuman kadang-kadang dia lebih suka itu kalau proofreading itu diserahkan ke mereka sendiri karena mereka punya tim gitu. Itu gimana itu? Seperti itu. Jadi kalau kita proofreading dari luar, katanya mereka kurang suka gitu loh. Kalau jurnal seperti ini nih, itu kriteria apa tentang masalah kredibilitasnya gimana? Iya, iya. Monggo ada tanggapan Pak Gunawan atau Bu Ratna, Pak Eko? Mungkin Pak Gunawan ya, saya belum punya pengalaman Pak yang seperti itu. Biasanya apa namanya kalau kita submit sudah di proofreading jarang mendapatkan apa namanya pesan yang seperti itu. Monggo, mungkin Pak Gun punya lebih banyak pengalaman. Baik Bu, jadi pengalaman saya Pak, kayak misalkan Elsevier gitu, kemudian Elsevier yang saya tahu. Dulu saya ketika balik dari Taiwan itu ke sini, selama di Taiwan, saya proofreadingnya itu profesor saya sendiri. Jadi untuk tata bahasa dan sebagainya tuh. Ketika di Indonesia, saya dulu diminta mandiri sama profesor saya tuh. Nanti kamu kalau sudah lulus saya kepingin kamu mandiri, jangan dikit-dikit ke saya, dikit-dikit kayak manja kamu. Kemudian saya beneran loh, waktu itu profesor ternyata kepingin saya mandiri. Nah, ketika mandiri itu saya ada tawaran dari Elsevier untuk proof English proof apa gitu ya, untuk memperbaiki bahasa Inggris. Jadi saya gunakan jasa Elsevier itu Pak. Namun di dalam prakteknya ya, meskipun dia kan jurnalnya Elsevier, kemudian ini juga punyanya Elsevier ya. Tapi pada prakteknya saya harus menandatangani suatu perjanjian ya, bahwa tidak otomatis nanti semua yang dari Elsevier itu, yang proofreadingnya itu diterima. Kalau saya setuju, maka dia mau untuk memberikan saran, memperbaiki paper saya. Dan memang benar, ada beberapa saya proofreading kan, itu tetap ditolak oleh jurnal Elsevier. Nah kalau seperti itu kan memang istilahnya bukan apa kata makan kata apa Pak jenenge ngono iku istilah berbayar enggak Pak? Berbayar proofreadingnya bayar itu bayarnya Elsevier para ahli Pak, disesuaikan mahal sekali Pak. Waktu itu per kata ya, per kata berapa? Seingat saya satu artikel itu saya bayar sekitar 3-5 lah. Tergantung sama banyaknya ini ya. Dan dikasihkan, saya ngasih, misalkan saya teknik kimia, kemudian paper saya itu bidangnya apa, lah nanti dikasihkan ke orang-orang yang di bidang itu. Tapi memang benar Pak, kalau misalkan kita review ya, kita kadang-kadang diminta oleh editor untuk mereview artikel. Saya kemarin tuh ada tawar dari Elsevier itu untuk sebagai proofread kayak gitu di bidang tertentu. Jadi dan saya dibayar. Nanti dia minta hasilnya jam work hours-nya begitu, nanti dibayar oleh dia. Tapi hasilnya ini tidak ada misalkan kewajiban nanti diterima gitu, enggak ada. Jadi terpisah gitu loh Pak. Jeruk makan jeruk, bukan jeruk makan jeruk gitu loh Pak. Ya. Kalau yang jenengan tadi kan kelihatannya harus ke saya dulu nanti supaya diterima. Nah, itu perlu dipertanyakan Pak. Yang ngono apa ngono lah gitu ya. Enggak, memang juga sama Pak. Tidak otomatis kalau si proofreading akan diterima juga. Ada pernyataan seperti itu juga. Oh, nggih. Kalau itu sama seperti Elsevier itu Pak. Beda perusahaan, nggih. Anak-anak perusahaan biasanya begitu. Tapi dia kalau nggak ada misalkan statement nggak boleh di yang lain nggak boleh itu nggak ada. Ya emang aturan nggak boleh, cuma setelah ini ada paper dari mahasiswa kita itu kita proofreading lain, kita submit lagi terus ada komentar seperti itu kok
istilahnya seolah-olah kalau kita ngerti kan kok proofreading ke klien kok nggak ke kita saja gitu loh. Oh, ngaten. Gitu. Nggih. Ya, baik. Ya, ini tambahan ya Bapak Ibu. Jadi saat ini kita di DRPM melalui bidang 4 itu berkontrak dengan memang jasa proofreading ya. Kita sedang berkontrak. Nah, itu dengan Enago namanya, Enago. Ya, memang ada tarif-tarifnya dan saat ini sedang kita sampaikan agar dimasukkan di standar biaya. Jadi nanti misalkan penelitian Bapak Ibu ya, tidak bingung-bingung nanti misalkan butuh jasa proofreading gitu ya. Nanti bisa menghubungi Enago ini dan itu pun bisa di SPJ-kan gitu ya, karena sudah masuk di dalam standar biaya ITS tadi itu. Ya, ini dengan Enago. Ya. Jadi bisa kontraknya ini person by person bisa ya. Ada namanya juga editingnya ini grammarnya saja atau sampai ke substansinya itu juga ada gitu ya. Ya kira-kira besarannya mungkin benar apa yang disampaikan Pak Gunawan, bisa jadi 3 antara 5 juta per artikel nanti totalnya. Bisa bervariasi seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti itu nanti gitu. Saya kira bisa kita sudahi dulu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ini pada Pak Gunawan, Bu Ratna Ediadi, dan Pak Eko Santoso. Pak Eko Santoso, kapan ini majunya, Pak? Maju sidangnya kapan ini, Mas? Nunggu dari promotornya. Iya, ya semoga Pak ya, bisa segera kelar ya, mendapatkan ya gelar yang bagus itu Pak ya, nilainya memuaskan itu. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan pada Pak Gunawan, Pak Bu Ratna, dan Eko. Ya. Jadi kira-kira yang menarik tadi kita harus garis bawahi bahwa ada 2 tipe sebenarnya, 2 tipe proses dalam submission di paper review ini. Satu by invitation, ya saya sendiri juga pernah mengalami ini paper, ya jadi invitation memang diundang seperti itu. Atau ini menarik juga bahwa kita menginisiasi sendiri untuk submit. Nah itu yang menjadi masalah dengan kondisi seperti ini, ya dengan kondisi dalam pandemi COVID ini, kelihatannya yang kemungkinan besar ini kan kita harus menginisiasi yang gitu ya, menginisiasi submission dalam bentuk paper review. Nah ini dalam tahapannya memang tidak kalah penting memilih jurnal ya, memilih jurnal yang kira-kira memang ya kalau dari kedekatan itu juga berpengaruh ya, dari kedekatan juga berpengaruh. Artinya jurnal tersebut juga sudah mengetahui rekam jejak ya, rekam jejak kita. Saya kira di Bapak Ibu dosen biasanya juga sudah familiar di mana kans-kansnya seperti itu, kansnya diterimanya, kansnya respon dari editor maupun reviewernya, saya kira sudah paham itu ya. Jadi yang pertama harus memahami di mana saya harus ini memilih jurnal yang sesuai dengan kompetensinya. Ya ini kan karena yang utama sebetulnya paling aman melihat rekam jejaknya ini ya sudah ada gitu, tidak bisa memilih judul-judul review paper yang kelihatannya belum menjadi bidang kita atau baru memulai. Jadi untuk amannya sebaiknya digunakan submit di jurnal-jurnal yang sudah ada kompetensi ataupun rekam jejak kita di sana ya. Kemudian jumlah review, jadi jumlah referensi yang digunakan sepertinya kan berbeda dengan jurnal-jurnal yang biasa. Ya, jurnal review ini kelihatannya ada yang minimal 100 tadi ya. Ya kalau pengalaman saya sendiri memang ratusan, tidak 100 bahkan. Tapi menulisnya memang di book ya, book chapter ya, menulis di book chapter. Jadi itu memang banyak sekali ya. Tidak 100 tapi ratusan itu di situ referensinya. Ini ya perlu diperhatikan ya, jadi jumlah referensinya. Kemudian untuk mahasiswa memang spesifik untuk mahasiswa pascasarjana itu harus memiliki kemauan yang keras ya, untuk betah-betah membaca ya, betah-betah membaca jurnal review, karena dari jurnal review ini akan terlihat
state of the art-nya. Jadi perkembangan riset ini sejauh mana. Ini yang penting. Jadi untuk melihat apa yang disampaikan Pak Gunawan, Bu Ratna, dan Pak Eko itu untuk melihat peluangnya. Ya, untuk mereview ini peluang mana yang bisa dimasukkan. Ini tidak bisa dijawab kalau tidak sering-sering membaca jurnal review yang lain. Jadi melihat ya potensinya di mana yang bisa saya masuki di situ. Dari di situ nanti bisa terlihat ya potensi judul. Ya. Dari judul pun nanti tadi ada pertanyaan tentang rentang waktu. Nah ini memang di beberapa jurnal judulnya memang secara eksplisit itu memang menginformasikan rentang waktunya. Misalnya tadi kalau saya sampaikan grafin itu ya memang 10 tahun terakhir ya, decade ya, 1 dekade perkembangan grafin. Tapi kalau yang di review ini sangat luas, tidak mungkin ya bukan tidak mungkin nanti jangka waktunya tidak 1 dekade. Nah, itu bisa mundur 10 tahun ke belakang gitu ya. Kemudian dari yang disampaikan tadi narasumber ini penting ya, penting menyiapkan letter to editornya, jadi surat to editornya ini, karena tidak sedikit ya dari abstraknya, kemudian letter to editornya ini tidak mencerminkan kontribusi di dalam kontribusi artikel tadi yang cocok dengan skopnya jurnal, bisa jadi di editor langsung ditolak, tidak harus menunggu hari ya. Bahkan dalam 1 jam bisa jadi ditolak seperti itu. Jadi ini yang perlu sangat-sangat diperhatikan ya, mungkin dari mahasiswa tadi itu. Jadi berkonsultasi dengan dosen-dosen pembimbingnya, jadi harus tahu ya, kira-kira abstrak maupun letter editor saya yang sudah disusun ini apakah sudah benar ya, apakah sudah merefleksikan ya kompetensinya ya, keterbaruan di dalam yang abstraknya tadi, apakah sudah benar-benar baru gitu ya, new gitu ya, ataukah itu bisa jadi apakah itu plagiat. Nah ini harus hati-hati. Jadi jangan sampai di tahap awal sudah tertolak gitu ya. Kalau bisa ditolaknya ya ya jangan sampai ditolak gitu ya. Tapi ada masukan dari reviewer seperti itu. Jadi pintu masuknya, jadi abstrak dan letter to editornya ini disusun sebaik mungkin dan juga sesuai dengan skopnya jurnal yang disubmit. Ya. Nah untuk tadi apakah harus menggunakan ini ya jasa proofreading, saya kira ini betul ya, bisa cukup ya. Selama ini kalau pengalaman saya tidak pernah menggunakan jasa proofreading ya. Saya kira kalau memang membutuhkan ya di RPM sendiri sudah membuka jalurnya. Jadi silakan nanti yang membutuhkan jasa proofreading, kita sudah berkontrak dengan Enago. Nah, di situ sudah ada tarif-tarifnya ya. Bisa person by person langsung nanti itu gitu ya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Ya semoga nanti bisa ada lanjutan ya, kira-kira tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik tadi. Jadi mungkin yang berikutnya ini kansnya ini bagaimana meningkatkan kans jadi persentase diterimanya jurnal ini. Baik, dari kami sebagai moderator mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Pak Gunawan, Bu Ratna dan Pak Eko. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.